Kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah tertinggal oleh apapun, siapapun, bahkan oleh zaman sekalipun. Tuhan sanggup menolong kami, yang sanggup melakukan segala perkara melebihi pikiran kami. Lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-66. Masih bicara tentang Paskah yang indah, the resurrection, satu kemenangan di dalam kebangkitannya. Yuk, baca sama-sama saudara. Kubur Yesus dijaga. Matius pasal yang ke-27 mulai ayat 62 sampai 66. 1, 2, dan 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sekilas kalau kita baca Matius pasal yang ke-27 ayat 62 sampai 66, there is no meaning or meaningless. Kenapa demikian? Karena yang dibicarakan adalah pihak-pihak yang membenci, bahkan yang menyalibkan Tuhan. Golongan yang pertama kalau Anda lihat di sana adalah para imam-imam, ya. Alkitab katakan datanglah imam-imam. Dan yang kedua, golongan yang kedua adalah orang Farisi. Orang-orang yang munafik, penuh kedengkian dan kebencian terhadap Kristus. Dan yang ketiga adalah Pilatus itu sendiri, yang mencuci tangan, ya, yang yang tidak membebaskan Yesus walaupun hanya cuma di dalam hatinya, but only talk, ya, tidak melakukan sesuatu. Dan sepertinya dia setuju dengan dua kelompok tadi. Tetapi karena ini tercatat dalam kebenaran firman Tuhan, maka mau tidak mau ini menjadi sesuatu yang penting bagi saya dan Anda, siapapun yang ada di sini yang mendengarkan. Karena Alkitab katakan bahwa tidak ada satu titik kata noktah boleh hilang, apalagi kalimat seperti ini dari firman Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat, bahkan kita bisa belajar kembali, bukan dari orang-orang itu, tetapi dari cerita tentang mereka yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Lengkaplah ketika ada orang berkata, because the Bible tells me so.
Jadi karena Alkitab mengajarkan itu kepada kita atau mengatakan itu kepada kita, dari mana Anda tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan dari Alkitab? Betul ya? Ya. Nah, dari sana apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari dan dapatkan adalah kemenangan itu tetap ada di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita melihat hal-hal yang memberkati kita. Alkitab katakan keesokan harinya. Keesokan hari apa? Yaitu sesudah hari persiapan. Jadi keesokan harinya setelah hari Jumat tentunya. Kita melihat bahwa kelompok-kelompok ini berkumpul kembali, saudara. Orang Farisi, imam-imam, bahkan Pilatus berkumpul kembali. Berkatnya bagi kita apa, saudara? Kita punya masalah, persoalan, problema, kesulitan. Harusnya juga bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Orang yang menjadi musuh Yesus itu punya persiapan. Bahkan persiapan dalam rangka kebangkitan. Even they don't believe that. They didn't believe that. Alkitab katakan, sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Yang pertama saya bisa bagikan buat Anda adalah persiapan kita menentukan masa depan kita, saudara. Amin. Kalau Anda mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin dan percaya, Alkitab mengajarkan kita bahwa persiapan yang baik itu tidak akan pernah itu mengkhianati kita. Siapkan dirimu dengan baik menghadapi globalisasi, menghadapi bahkan kedatangan Yesus kali yang kedua. Banyak hamba-hamba Tuhan dunia berkumpul dan mereka menyatakan satu hal, satu hati, bahwasanya kedatangan Tuhan itu tidak akan jauh lagi. Bahkan mereka berkata bisa sampai tahun 2033. Jadi saya dan Anda harus memperhatikan dan melihat akhir zaman itu. Khususnya dari tahun 2024 sampai 2033. Mereka tidak bilang secara pasti kapan, tapi mereka hanya menyatakan tolong diperhatikan. Sebagai langkah-langkah persiapan, kalau Anda mau pergi ke perguruan tinggi juga harus persiapan dengan baik. Kalau Anda mau bekerja, persiapkan dirimu dengan baik. Bahkan ketika Anda mau pergi beribadah gereja seperti ini, persiapan kita menentukan berkat kita, saudara. Amin. Anda dari rumah persiapkan apa gitu loh. Hati dulu. Jadi kalau udah ada Yesus, ada persiapan matang di hati, di ibadah nggak ada yang begini nih. Nggak ada yang bilang sama suami atau istrinya, kenapa itu pendeta jadi dua ya? Anda lihatnya begitu. Kalau takut Pak Bu tidur, di rumah tidur dulu dong. Amin. Begitu mau datang beribadah, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Udah tahu bahwa parkiran sempit. Ibadah jam 11. Datang dong 9:30. Betul apa betul? Nanti ketika mereka keluar, Anda pasti bisa masuk yang pertama. Persembahan kasih diserika Pak, Bu. Amin. Jangan waktu kasih persembahan dikucek-kucek. Hanya ini Tuhan persembahanku. What kind of offering that you gave to him? Dari sini. Hari-hari ini orang bicara tentang perpuluhan di media sosial. Ada apa? Ada masalah buat kita dengan perpuluhan? Kenapa? Istri saya sakit jadi dia nggak ikut. Tapi saya tanya anak saya yang perempuan, adik saya yang di sebelah kiri, ponakan istri saya. Kalau soal ini jangan hitung-hitung lah sama Tuhan. Amin, saudara.
orang stroke gitu. Papa udah nggak kasih lagi 10%, saya nggak kasih 10%. Anak saya tahu berapa persen Papa kasih sekarang buat Tuhan dan pekerjaannya. Berapa? Yang keras. 90%, nggak ada masalah buat saya. Ada yang bengong terus dengan mulut terbuka. Kenapa? Buat Tuhan. Segala berkat dari Dia kok. Bapak diberkati? Absolutely. Kenapa Bapak kasih? Saya udah selesai dengan hidup saya. Saya udah gak minta hal-hal yang aneh-aneh. Cukup udah kesehatan, terus berkat yang gak selamanya uang, selalu ada saja itu kesehatan. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu, saya belum pernah masuk rumah sakit. Saya nggak pernah digotong, Pak. Saya nggak pernah dirawat di rumah sakit, nggak pernah. Kalau saya sakit biasalah, sakit-sakit demam, batuk, gitu. Istri saya dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya cuman modalnya satu, Dekolgin. Saya sakit kepala, nih Pak, Dekolgin. Minum dalam nama Yesus. Besok saya bengkak di kaki, nih Pak, 1:30 pagi. Apa nih Mak? Dekolgin. Memang Dekolgin baru saya ngomong, kan mama kamu yang mengajarkan one man plus Jesus, Dekolgin plus Jesus is majority kesembuhan. Ya 1:30 pagi mau ambil obat kaki di mana bengkak, minum aja dalam nama Yesus. Aneh juga pagi-pagi sembuh. Bukan Dekolgin tapi Tuhan Yesus. Biasa kalau batuk, 2 kali saya kena COVID. 6-6-nya keluarga kami kena semua. Kena 2 kali. Tapi dua-duanya juga selamat. Kenapa? Tuhan Yesus. Saya bilang sama mereka, jangan lewatin Papa. Papa doa sama Tuhan Yesus, udah jangan lewatin. Kalau Papa bilang jangan keluar, stop. Cuman masalahnya satu, pada saat COVID itu berlangsung, duit saya tinggal 250.000. Begitu kita kena semua, saya bilang sama istri saya, Ma ini 250.000. Orang kalau punya duitnya makin dikit, bahasanya nggak jelas. Nah ini hebatnya istri saya ngerti, tapi mukanya hebatnya juga tangannya narik. Kita diam aja, cuman doa kita kenceng. Tiap malam biar batuk. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku di setiap waktu. Batuk lagi. Kamu apa kenanya? Nggak bisa nelen. Buat sesuatu yang besar yang nggak bisa makanan dia bisa telan. Kalau kamu apa kenanya? Nggak bisa cium. Adik saya yang paling parah, udah turun sampai 60. Goyang dari ruang makan langsung goyang jatuh di tempat tidur. Tiap goyang jatuh di tempat tidur. Tiap kali jatuh saya darah Yesus. Darah Yesus Tuhan. Saya cuma punya anak adik laki satu, yang satu udah meninggal, masa harus meninggal juga dia Tuhan, dalam nama Yesus. Darah Yesus bangkit lagi. Kalau dia udah tidur saya liatin. Saya hei. Dia cuma dia bilang, bangun darah Yesus, darah Yesus. Dia bilang ada apa? Enggak ada apa-apa, bangun. Istri saya kalau naik tangga baru satu begitu mau naik ke atas dia udah ngos-ngosan. Terus kalau saya baca saya punya handphone, ada aja tiap 5 menit, 10 menit, meninggal dunia. Bahkan dikuburkan entah di mana, saya nggak tahu. Saya cuma bilang, oh Tuhan. Tapi persiapan kita matang terus sebelum menghadapi yang lebih parah gitu, dalam nama Yesus. Ini 250.000. Saya punya cincin saudara, yang ada batu. Ya.
6 bulan yang lalu sebelum COVID itu saya taruh di sahabat saya, seorang penjual pembeli emas. Saya taruh di situ, nggak laku-laku. Tiap hari saya telepon, kok gimana kok cincin saya? Aduh Pak Pendeta nggak ada yang mau. Kok gimana? Nggak ada yang mau. Kok gimana? Nggak ada yang mau. Lama-lama saya nggak mau telepon dia. Udah capek. Udah 2 minggu, 3 minggu baru saya angkat. Belum saya tanya dia, belum Pak Pendeta, belum ada yang mau. Saya suka bilang, kan gue belum ngomong. Iya, belum mau orang. Sehingga akhirnya saya lupakan itu. Selama sebulan, 2 bulan gak ada yang mau. 6 bulan gak ada yang mau. COVID datang. Tapi di situ kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita lagi penyakit parah gitu. Tiba-tiba handphone saya di meja makan. Bunyi. Ponakan istri saya bilang, Pak D ada yang telepon. Saya bilang, biarin aja. Kenapa? Pasti orang sakit juga. Enggak lama dia WhatsApp. Terus, Shalom. O-nya 7. Shalom. Begitu saya lihat, si engkok nih. Terus saya jawab, Shalom. O-nya 1. Biar dia tahu saya minit banget. Shalom. Terus dia telepon, saya angkat. Terus dia bilang, Pak Pendeta, halo. Iya, kenapa? Ini cincinnya ada yang tawar. Aduh. Pak Pendeta dijual enggak? Kalau ditawar 105 juta. Aduh. Lu jangan 105. Ini diantara kita nih ya kan udah terjadian ya. Jangan ngadu-ngadu sama singko itu ya. 70 juga saya jual. 50 juga saya jual Pak. 30 juta saya juga jual. Pak, 10 juta saya juga jual. I needed that. Dia pakai ngomong. Ada yang nawar 105. Dijual enggak? Saya bilang, harus. Terus dia bilang, Pak Pendeta, cuman dia nyetor setengah dulu. Aduh ya, lu setor 5 juta aja gue makan. Lu bilang 50, saya bilang, kirim. Dia bilang, udah dikirim Pak Pendeta kemana aja. Karena saya sakit, saya gak perhatikan. Saya udah masuk itu 50. Terus besok katanya 50 lagi. Terus saya bilang, yang 5 juta kau ambil. Dia ambil saudara. Saudara, 100 juta menghadapi krisis. Aduh. Dan hebatnya lagi Tuhan tuh dahsyat luar biasa. Tiap hari itu makanan di rumah dikirim terus. Kalau Anda tanya kepada saya dari mana, enggak tahu. Ada aja orang, Shalom ibu istrinya Pak Pendeta Yohan. Iya Bu, kami sebetulnya mau bikin kulineran. Cuman karena COVID, kami bikin di rumah, mau buka restoran. Terus saya mau, enggak tahu tuh, Roh Tuhan bilang supaya Bapak dan Ibu sebagai tester. Yang cobain makanan. Saya langsung bilang sama istri saya, jangan ditolak itu mah. Dia bilang, bagaimana kalau saya kirim itu makanan? Boleh. Saya pikir tester berdua kan Pak, berdua. Tahu nggak dia kirim berapa? 1 meja untuk 25 orang. Itu 2-3 orang cuman taruh itu saudara di depan rumah saya. Terus dia cuman, karena COVID lagi tinggi-tinggi. Tinggal saya dan istri saya ambil. Aduh, 1 meja makan besar. Kita pesta pora makan di situ. Batuk-batuk makannya tetap kenceng. Begitu selesai malam, ngapain lagi? Udah nggak kemakan yang masih dibungkus. Telepon satpam di perumahan saya tuh satpam ada 8, ada 12. Istri saya tanya berapa yang tugas paling juga berdua bertiga langsung bilang 8. Udah istri saya kasih buat 8-8-nya. Tiap hari begitu aja. Ada yang pulang dari Cina terus bilang, Ibu Pendeta, saya bawa obat dari Cina untuk COVID. Bagi siapa saja yang kena COVID, Ibu tolong bagiin. Dia nggak tahu bahwa kita kena COVID. Makan ini sembuh Bu, ya. Tolong bilang sama teman-teman Ibu. Istri saya bilang nggak usah perlu bilang teman-teman, ini keluarga kita COVID semua. Masih minum, itu yang namanya madu, itu yang nama obat-obatan Cina kita minum. Tapi hebatnya saudara, 111 hari itu jalan terus. Begitu COVID berhenti, udah nggak ada yang kirim lagi tuh. Sampai hari ini berhenti. Yang membuka restoran nggak tahu jadi apa enggak, saya nggak tahu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Jadi persiapkan dirimu dengan baik. The rest, sisanya biar Tuhan yang kerjakan. Maksud saya yang susah apa? Yang sulit-sulit. Biar Tuhan yang mengerjakan. Mana ada sih zaman COVID terus orang beli batu? Nggak ada. Nggak ada yang mau telan batu, Pak. Maunya makanan. Tapi Tuhan bekerja di situ. Nah, dari sana kita bisa melihat. Coba Anda lihat terus di ayatnya yang ke-63. Lihat persiapannya. Anda dan saya harus setuju dengan firman Tuhan. Baca ayat 63. 1, 2, 3. Dan mereka berkata apa? Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan. Masa musuh-musuhnya Yesus ingat bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ke? Harusnya saya dan Anda lebih ingat lagi dong. Betul nggak? Setuju nggak? Orang lain aja ingat. Saya ambil contoh. Kalau saya ulang tahun saya tanggal 3 Januari. Tolong ingat tanggal 3 Januari ulang tahun saya. Kalau jam 00.01 itu teman-teman sahabat, orang-orang lain kirimkan ucapan-ucapan. Happy birthday, selamat ulang tahun Pak Pendeta, selamat ulang tahun. Saya senang. Tapi yang saya tunggu adalah siapa? Keluarga saya. Untung mereka memiliki tradisi gitu. Pokoknya jam 00 itu pasti itu keluarga akan datang ke kamar, bikin kaget. Happy birthday. Jadi surprise party. Happy birthday. Saya sedang pikirkan, coba kalau dia nggak ingat, sakit hati saya. Sementara orang lain ingat. Lihat, persiapan yang pertama yang harus Anda dan saya lakukan adalah ingat bukannya tentang segala sesuatu, tapi ingat first perkataan Tuhan. Amin saudara. Kami ingat apa? Si penyesat itu bagi kita Kristus sewaktu hidupnya berkata, berarti perkataan. Anak-anak Tuhan di ruangan ini, yuk. Jangan cuma ingat, maaf, ngegares, makan, tidur, jodoh, apalagi jajan, duniawi aja. Coba kita mulai sekarang ingat perkataan Tuhan. Amin. Tuhan pernah bilang bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang lagi cari jodoh, saya lihat muka-muka yang banyak lagi cari jodoh. Jangan ingat kaca terus. Jangan ingat cuma ditolak oleh berapa orang. Jangan ingat tentang perkataan orang, lo gak dapat jodoh, lo gak dapat jodoh, lo gak dapat jodoh. Mungkin Anda pernah nonton reel saya yang baru-baru ini. Bagaimana teman saya dulu di remaja, perempuan mulutnya menyong. Wah, kita udah singkirkan dia. Bagi kita dia gak akan pernah dapat jodoh. Dia guru sekolah minggu. Satu hari datanglah seorang pemuda, sudah mapan, punya mobil, punya perusahaan, punya pekerjaan, keren, tinggi, 180. Begitu masuk ke gereja kita, terus kenalan sama kita, terus dia bersaksi, keren. Begitu turun, kita ngobrol-ngobrol, turunlah si, maaf, mencong ini. Terus dia langsung gini. Terus kita panggil, halo, katakanlah namanya Susila. Ini, Susi, apa? Udah kita kenalin, kan semuanya harus kenalan. Dia kenalan dengan pemuda itu cuma. Nah, kita juga dalam hati, cepat. Saya yang paling dosa. Begitu selesai, kagetnya 6 bulan, 7 bulan kemudian, kita dapat undangan pernikahan. Siapa yang nikah? Pria itu. Sama siapa? Itu. Waduh, saya dapat itu. Tuhan Yesus. Banyak wanita yang naksir dia sampai, ampun. Banyak yang bilang, dia kalau nggak main duit pasti main ini. Kalau nggak main duit pasti main dukun. Di gereja loh orang masih ngomong begitu. Akhirnya pernikahan kita datang. Dan kita lihat, wah luar biasa.
Bulan depan langsung honeymoon. 2 bulan saudara, nggak balik-balik Eropa. Begitu balik langsung ke gereja. Terus mau kasih testimoni, kesaksian. Kita juga emang tunggu-tunggu nih. Nggak imam mau, nih sama dia gitu. Bikin kita ngini-ngini. Suaminya ditarik nggak mau suruh istrinya ke depan. Istrinya emang rendah hati. Shalom, saudara, shalom, shalom. Terus kita bilang, ayo shalom, ayo cepetan, ayo. Dia bilang, amin saudara. Saya rasa juga saudara tahu ya bahwa saya tuh cacat. Terus kita semua di belakang, iya betul. Saudara juga mungkin bertanya kenapa suami saya lamar saya. Iya betul. Sampai hari ini kita masih bingung nih, gimana tuh? Cepetan. Saudara, tapi Tuhan ingatkan saya dalam firman Tuhan, dalam arti firman terus. Ngomong tentang ini, kenapa itu lo begitu? Ayo ngomong. Saudara, ternyata tiap manusia punya kekurangan. Oh, saya di belakang. Saya rasa termasuk saudara. Terus saya bilang, iya. Saudara, saya punya, maaf ya, saya punya cacat ya. Kita mulai, iya. Saudara tahu suami saya, waktu dia lamar saya tanya sama dia, kenapa kau melamar aku? Aku kan penuh dengan kekurangan. Suaminya bilang, di mana kekuranganmu? Dia bilang, kan agak mensong. Suaminya bilang, tahukah kamu bahwa saya juga punya kekurangan? Apa kekurangan kamu? Aku tidak diterima di ITB karena aku tidak bisa menggambar garis lurus. Maksudmu? Ya kamu adalah wanita yang sempurna yang pernah aku lihat. Nggak ada bengkok-bengkok lurus. Ya. Beri tepuk tangan buat dia. Keren nggak Bu? Pak, keren. Bagi saya itu keren banget. Saya berdiri, saya tepuk tangan. Wow. Tuh teman-teman saya, ngapain lo tepuk tangan? Oh bagus ini. Biar nanti, karena saya belum kawin, biar gue juga dapat yang terbaik dari Tuhan. Halo? Saya mau katakan buat anak, ingat aja janji Tuhan. Waktu saya susah, saya bilang Tuhan tolong saya nggak punya pekerjaan. Itu menginspirasi saya, Tuhan, saya nggak punya ilmu yang tinggi-tinggi banget, saya nggak punya keahlian yang hebat-hebat banget, but here I am Lord, here I am Lord. Berkati aku percaya firman-Mu banyak firman yang memberkati kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku, aku jawab, aku baik-baik mendengarkan perkataanmu. Ngomong Tuhan, ngomong. Sekarang ngomong. Dia bilang, hiduplah kudus. Oke, beres. Hiduplah benar, beres. Saya akan lakukan itu. Jangan sentuh yang mendukakan hatiku. Siap. Berhenti. Merokok saya berhenti. Keluar malam saya berhenti. Waktu saya mau menikah, waktu anak saya ini, ternyata istri saya mengandung, saya berhenti semua. Cuman saya bilang, tolong. Ini kan rumah kontrak bos. Tolong Tuhan, tolong. Ya. Tiap malam 4 jam 15 menit saya duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya, ku berikan hatiku dan jiwaku terus seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Saya ingat aja perkataan tuh. Saya baca itu firman, saya ingat itu perkataan tuh. Tiap kali orang bilang sial, enggak sial. Jangan-jangan lo yang sial, gua enggak sial. Dia bilang, wah lo kalau percaya sama Tuhan aja nggak mungkin janji namanya kita orang susah. Enggak, pasti Tuhan dong. Dan dari rumah kosan jadi rumah kontrak, jadi rumah sendiri. Bahkan ada satu saat Tuhan berikan saya satu rumah di Kelapa Gading tanpa bayar 1 sen. Begitu kita dapatkan, siapa itu? Tuhan. Orang-orang yang saya pikir tidak memberkati. Saya nggak tahu berkatnya dari mana. Ada aja orang yang kesurupan Roh Kudus, ada. 1
Anehnya kalau lihat kita dia kesurupan, Roh Kudus gitu, kemasukan Roh Kudus. Pak, maaf ya Pak ya, Bapak kapan ulang tahun? Saya bilang tanggal 3. Kenapa? Dirayain nggak Pak? Saya rayain. Saya undang kamu ya. Oke Pak, saya datang. Datanglah dia. Habis datang, beres, makanan diberesin, istri saya beresin, terus kita pulang. Jam 1-an, saya ingat, di rumah kontrakan. Saya buka dasi, dapat, biasa kan? Saya buka baju, dapat, amin. Saya buka ikat pinggang, amin. Saya buka sapu tangan, amin. Perfume, amin. Cufflink, amin. Ada satu bagian yang besarnya segini. Saya nggak buka, terakhir. Dari dia itu. Begitu saya buka pelan-pelan. Satu, begitu terbuka, saya kaget ini. Itu di bawah tahun 2010, di bawah tahun 2010. Begitu saya lihat, itu dolar. Saya seumur hidup nggak pernah lihat dolar sebanyak itu. Jadi saya, istri saya lagi hapusin dia punya make up. Terus saya panggil, Ma. Istri, apaan sih? Ma. Kamu kesini, udah kenapa sih? Ma kesini, enggak, Mama sebentar, ada apa sih? Sini, enggak ini. Mama, ada apa sih? Sebentar sini, apa sih? Begitu dia lihat saya panggil lo, gue panggil dari tadi lo. Sekarang, Papa, apa itu? Papa, apa itu? Ayo kita buka pelan-pelan, Ma. Dari $1 ke dolar lain aja lengket. Begitu istri saya mau paksa, jangan, robek. Biar pihak yang berwenang. Buka, begitu saya lihat. Hitungnya gue pelan-pelan, sampai jam 5:30 pagi. Saking takutnya dolarnya kapus. Pelan-pelan. Tahu nggak ada berapa di situ? $100.000. Saya lihat ke atas, bawah lagi. Saya lihat istri saya lihat saya. Terus kita berdua lihat dolar lagi. Lihat ke atas lagi. Istri saya berdiri terus, Pak, aku banyak keperluan. Keperluan apa sih? Tenang aja lu. 2 tahun. Saya duduk di bawah kaki dia 4 jam 15 menit dia malam. Saya suka tanya, bagaimana ya menghapus kemiskinan ya Ma? Ibu saya bilang begini, duduk di bawah kaki Tuhan. Saya tanya berapa lama? Saya harus duduk di bawah kaki Tuhan. Ibu saya bilang, sampai dia jawab kamu. Kapan dia jawab saya, Ma? Dia hebat, dia bilang begini. Terserah dia, Mama nggak tahu. Aduh, tapi pasti dia jawab, Ma. Pasti. Kapan aku harus menghampiri dia? Mama saya bilang, lebih baik di atas jam 12 malam. Saya tanya kenapa? Dia bilang, mama saya bilang, saingannya sedikit. Bener juga ya. Bener juga. Nggak usah jam 12 malam. Di gereja aja banyak yang tidur. Gimana jam 12? Kamu sembah dia tuh. Jangan minta. Dia bilang, kamu nyanyi aja Pak. Nggak usah minta apa-apa. Dia tahu. Yohan kamu tahu. Dia Tuhan yang sempurna. Dia bisa jawab. Melebihi apa yang kau pikirkan. Saya bilang, kontrakan, aduh terlalu kecil. Tapi kok kecil sampai hari ini kok belum dapat? Nanti. Kapan Ma? Mama bilang nanti. Kapan itu? Nanti. Biar waktunya yang bekerja. 2 tahun.
Tiap malam jam 12, dieng, haleluya, haleluya. Buka mata, ya baru 7 menit, haleluya. Susah Pak. Tapi mama saya bilang, bisa kalau terbiasa. Terus. Sampai akhirnya jam 4:15. Kenapa saya harus berhenti 4:15? Karena saudara kita, sahabat kita itu udah mulai juga persiapan. Masa saya jam haleluya. Tuhan akan, jangan perang roh begini dong. Saya berhenti Pak, saya bilang, Tuhan itu saudaraku sudah mulai. Tapi tolong, kalau mau dijawab duluan, ini dulu. Ini dari jam 12 malam bos. Kanan, dekat kiri. Kadang nungging, nongkrong, duduk, celentang, kurep, capek. Sampai kayak mau ngomong, salibkan aku Tuhan, salibkan. Utangnya banyak, nggak punya uang untuk bayar kontrak rumah, tapi begitu dapat itu, aduh. Bagi saya udah nggak pusing. Istri saya langsung dandan. Saya bilang, mau kemana lu, ke surga? Enggak. Aku harus beli susu. Itu buat beli susu dia. Aku harus beli susu. Aku harus beli. Ini Pak banyak harus beli. Aku harus ke supermarket. Saya bilang tunggu, aku kembali ke kamar gelap di mana 2 tahun saya di situ. Lord, cuman bisa bilang gitu, Lord, thank you Lord, terima kasih Tuhan, mulai hari ini percaya banget sama Tuhan, banget Tuhan. Kalau bisa Tuhan sering-sering yang kayak begini, kalau Tuhan menjawab engkau, yang dia jawab adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Cari rumah langsung. Kalau udah punya duit ya Pak, berubah kan. Berapa kamar ini? 7. Oh, saya nggak cari yang 7. Kenapa? Kita cuma berempat. Datang lagi kiri kanan akhirnya dapat. Sampai hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Saya berjanji sama Tuhan, sampai mati aku akan melayani engkau. Persiapkan dirimu, ingat firman Tuhan, sering datang beribadah, pegang itu firman, simpan itu firman, praktekkan itu firman, maka engkau akan jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.